Yo, kali ini aku akan membawakan sebuah film berjudul Mr. Hurt yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang atlet tenis pro bernama Don yang memiliki kehidupan yang sangat sempurna. Ia merupakan idola semua orang. Bahkan, ia juga beruntung dalam hal percintaan karena memiliki seorang kekasih superstar yang sangat cantik yang bernama Anna yang merupakan seorang model. Namun, keberuntungannya ini tidak bertahan lama, sebab sang kekasih menolak lamarannya. Dan tidak lama itu, Anna kemudian berpacaran dengan Jimmy yang merupakan seorang musisi. Merasa patah hati, membuat karir Don meredup dan sengsara selama berbulan-bulan. Demi mengembalikan motivasi Don, ayahnya kemudian mengirimkan Don ke kampung halamannya. Dan di sana, ia kemudian bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Diu, yang ia kira telah meninggal karena penyakit kanker otak yang ia derita. Bagaimana perjalanan Don dalam mengatasi kegalauannya? Mari kita saksikan Mr. Hurt by Jesse Movie. Keesokan harinya, Don yang merasa sangat bersalah atas perilakunya kepada Diu, terus merenungi dan memikirkan Diu. Bahkan, ia mencoba untuk menghubunginya. Namun, diurungkannya niatnya. Saat menikmati kesedihannya, tidak lama kemudian, bel kamarnya berbunyi. Betapa terkejutnya dia ketika yang datang adalah Diu. Nampak, Don yang merasa senang dapat melihat Diu yang menunjukkan perhatian kepadanya. Tidak lama kemudian, datanglah ayah Don, manajer, dan Hulk yang mengunjunginya. Mereka semua mengira kalau Diu telah meninggal. Namun, Diu menjawab. ยังหรอกค่ะคนอย่างหนูไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะต้องอยู่ให้หนัก Don kemudian menanyakan ada tujuan apa mereka semua datang. Manajernya kemudian menjawab, hal ini untuk mengembalikan kepercayaan diri Don. Diu yang mendengar ini merasa senang. Namun, sebelum ia tampil di turnamen, ia berencana untuk tampil sekali lagi di depan Anna. Malam harinya, saat Anna dan Jimmy tengah menikmati makan malamnya, Don naik ke atas panggung, hendak menyanyikan sebuah lagu seperti yang diajarkan oleh Diu kepadanya. Namun, saat berada di atas panggung, Don melihat Anna cukup lama. Dari sorot mata Don, terlihat kalau kini ia telah melepaskan Anna. Di sana, ia menyampaikan kalau dia adalah atlet, bukan seorang penyanyi. Setelah itu, ia pergi menghampiri Diu dan mengajaknya pergi. Namun, sebelum Don pergi, Jimmy melamar Anna dengan caranya yang terbilang unik. Namun, Anna menolaknya. Segera Jimmy beranjak menghampiri Don, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Diu kemudian meyakinkan Don kalau ia masih memiliki kesempatan, dan menyuruhnya untuk mencari waktu yang tepat untuk berbicara kepada Anna. Namun, Don menjawab, bahkan saat berada di panggung, ia tidak ingin menyanyikan lagu itu untuknya lagi. Saat dalam perjalanan pulang, Don menyampaikan maaf kepada Diu. Tapi, Don langsung berbohong kalau ia ingin makan barbeque. Sesampainya di apartemen Diu, saat Don beranjak pergi, Diu kemudian mengatakan kalau permintaan maaf Don telah diterima. Don yang mendengar itu merasa cukup terkejut. Saat kembali ke hotel, Don bertemu dengan Jimmy yang sedang mabuk berat. Jimmy kemudian menawarkan bir kepada Don dan meminta maaf kepadanya karena telah memulai semuanya. Begitu juga dengan Don. Jimmy juga berkata kalau seharusnya ia lebih mengenal Anna. Tidak lama kemudian, Don memberikan brosur penghapus tato kepada Jimmy.
Keesokan harinya, di lobi hotel, Don bertemu dengan Anna yang akan berangkat menuju Jepang. Namun, tidak bersama dengan Jimmy. Ia juga meminta maaf atas perilaku Jimmy ke Don. Don kemudian bertanya kepada Anna, mengapa ia menolaknya. Anna kemudian menjawab dengan mengatakan, ia juga mengatakan kalau dulu mereka telah menjalin hubungan yang baik sebagai seorang kekasih. Namun, saat kau memutuskan untuk melupakan sesuatu dan melanjutkan hidup, tidak bijak jika terus melihat ke belakang dan menyesalinya. Don hanya tersenyum saat mendengar hal itu. Tidak lama kemudian, Anna bergegas meninggalkan Don. Setelah itu, Don segera menghampiri Diu. Betapa terkejutnya Diu melihat Don yang datang menjemputnya untuk mengajaknya sarapan. Saat mereka menikmati sarapan, Diu dengan kondisi yang pucat meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Don yang menunggu cukup lama segera memeriksa keadaan Diu. Betapa terkejutnya dia saat mendapati Diu tengah pingsan di kamar mandi. Don kemudian membawa Diu ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan kepadanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Diu menderita astrokitoma, yaitu tumor yang telah menyebar di sekitar daerah otak. Atas rekomendasi dokter, Diu dianjurkan untuk memilih operasi. Kalau tidak, tumornya akan bermetastasis, atau bahasa manusianya adalah penyebaran, dan mengancam hidup Diu. Persiapan operasi Diu membutuhkan waktu selama 3 minggu. Jadi, untuk sementara, Diu tinggal bersama Don di Bangkok. Mereka hanya menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain game, nonton bareng, dan menemani Don latihan. Hari operasi Diu bertepatan dengan pertandingan tenis Don. Di tengah istirahatnya, Don mengambil raket yang telah diberi barutan hand grip oleh Diu. Dalam pertandingan ini, Don berhasil menang dengan bantuan kekuatan telekinesis dari Diu. Selesai dari pertandingannya, Don segera datang ke rumah sakit. Namun, dokter mengatakan kalau Diu belum sadar dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Don segera menghampiri Diu yang terbaring tak sadarkan diri dan menunjukkan trofi yang ia bawa kepada Diu. Namun, Diu tidak merespon apa-apa. Tidak lama kemudian, dengan kemampuannya, Diu menggerakkan sendok yang ada di sebelahnya. Hal ini membuat orang-orang yang ada di sana nampak kaget. Dan tidak lama kemudian, Diu tersadar dari tidurnya. Mereka kini menghabiskan waktu berdua, mulai dari merayakan kemenangan Don dengan memakan donat dan menemani Don latihan. Tidak jauh dari sana, datang Anna yang menghampiri Don. Diu yang melihat ini menyadari kalau kini Don sudah tidak membutuhkannya lagi. Melalui selembar surat, Diu menyampaikan salam perpisahannya. Mengetahui ini, Don segera mencari Diu. Namun, ia tidak menemukannya. Di sini, nampak Don sangat merindukan keberadaan Diu yang telah mengisi kekosongan dirinya. Dari sini kita mengetahui kalau alasan Don tidak menyanyikan lagu untuk Anna karena Don telah merasa nyaman dengan keberadaan Diu yang telah mewarnai kembali hari-harinya saat Anna pergi dari kehidupannya. Di malam harinya, saat Don tengah duduk dan tenggelam dalam kesedihannya, tiba-tiba datanglah ayahnya yang mengatakan kalau Diu telah lama meninggal. Dan wanita yang Don temui, dia bukanlah Diu. Dia adalah wanita yang ia bayar untuk berpura-pura menjadi Diu untuk membuat Don termotivasi kembali bermain tenis.
Don nampak tidak percaya dengan semua yang ayahnya telah sampaikan. Namun, untuk penyakit yang ia derita, itu adalah suatu kebetulan. Don kemudian bertanya, siapa nama panggilan dari wanita itu? Ayahnya kemudian menjawab, kalau nama wanita itu adalah Paige. Dan ayahnya pun tidak tahu di mana Paige berada. Mengetahui hal itu, membuat Don terdiam kesal dan bingung. 9 bulan berlalu, kini Don berada di Amerika, tepatnya di New York, untuk mengikuti turnamen US Open Tennis Championship. Adegan berpindah memperlihatkan Don yang memasuki sebuah restoran. Tepat saat ia hendak memanggil waiters, betapa terkejutnya dia saat melihat Diu yang bekerja di sana. Tepat di saat Don akan beranjak pergi, Diu menatap Don yang beranjak pergi meninggalkannya. Don kemudian menceritakan ini kepada teman-temannya dan bertanya, apakah ia harus menghampirinya lagi. Dengan penuh keyakinan, Hulk meyakinkan kalau ia harus menemui Diu. Karena meskipun dia bukanlah Diu yang asli, tapi ia telah membuat Don bisa berkorban segalanya. Bahkan, dapat membuat Don kembali dan berhasil memenangkan kejuaraan. Kemudian, ayah Don mengatakan kalau ia telah berbohong dengan mengatakan kalau wanita itu bukanlah Diu yang asli. Yang sebenarnya, wanita itu adalah Diu. Hal ini dilakukannya agar Don tidak kacau dan menghentikan obsesinya kepada Diu. Ayah tolol. Mengetahui hal ini, membuat Don tambah bingung dengan ayahnya. Tanpa banyak pikir, segera ia berlari mendatangi Diu. Adegan kemudian memperlihatkan Diu yang sedang terdiam melamun. Tidak lama kemudian, Don datang dengan menyanyikan sebuah lagu. Hal itu membuat Diu tersadar dari lamunannya dan segera menghampiri Don dan mengatakan kalau ia adalah atlet, bukan seorang penyanyi, dan bagaimana bisa dia bernyanyi. Don kemudian menjawab kalau seseorang memberitahunya untuk membuat seorang gadis terkesan, ia harus bernyanyi. Diu kemudian menjawab, แค่เดินมาทักก็ดีใจแล้ว Don kemudian bertanya, apakah tai lalat Diu asli? Dengan bercanda, Diu menjawab kalau itu adalah palsu. Ia lalu menggerakkan sendok dengan kemampuan telekinesisnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dipalsukan, menunjukkan kalau ia adalah Diu yang asli. Dan film pun berakhir. Film pun berakhir dengan bahagia. Film ini bergenre drama komedi, yang menurutku pribadi sangat menghibur. Dari film ini kita dapat memahami kalau siapapun yang sedang menjalin kisah cinta atau pacaran dan mendengar ini, ketahuilah, saat dua hati memutuskan untuk berkomitmen dalam suatu hubungan seperti pacaran, maka hubungan tersebut adalah milik dua orang. Dan apabila salah satu di antara mereka memutuskan untuk pergi, maka kita harus menerima keputusan itu. Meskipun berat dan menyedihkan, tapi itu hal yang kalian harus terima. Karena kalian tidak punya hak untuk menahan seseorang yang sedang mengejar kebahagiaannya jika ternyata saat bersamamu ia tidak menemukan kebahagiaannya. Mungkin terdengar egois, tapi dia juga punya hak untuk bahagia. Dan untuk siapapun, tolong jangan pernah mengemis pada pasanganmu untuk perhatian, kasih sayang, dan cinta. Karena jika benar ia mencintaimu, ia tidak akan membuatmu haus akan hal-hal itu. Terkadang melepaskan adalah sebuah cara agar engkau tidak terluka lebih parah. Dan siapapun yang sedang merasakan pedihnya ditinggalkan, tolong jangan buru-buru mencari pengganti. Karena dari apa yang aku lalui dan pahami, ikhlas itu butuh 3 tahap, yaitu rapuh, tersiksa, dan terbiasa. Aku gak akan bilang kalau ini akan mudah, tapi ini yang harus kalian hadapi.
Nah, untuk menemani teman-teman yang belum bisa move on, aku ada rekomendasi lagu buat kalian dengerin, yaitu tak lain dan tak bukan, The One and Only, The Script, The Man Who Can Be Moved, dan The Script juga, yaitu 6 Degree of Separation. Oke teman-teman, kita akhiri cerita hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan, dan thank you sudah nonton cuy.